Hai, berjumpa kembali bareng aku Anung Anindita di channel kesayangan kita semua, belajar bahasa Indonesia dan multimedia. Hari ini kita akan belajar terkait majas. Nah, sebelum kita bahas lebih detail terkait majas, yang belum subscribe silahkan subscribe dan bunyikan lonceng yang ada di sampingnya supaya tidak tertinggal konten-konten terbaru dari channel ini. Jika membahas terkait majas, pasti kita berpikir bahwa majas dan gaya bahasa itu bersinonim. Namun sebenarnya majas masuk dalam gaya bahasa. Kenapa demikian? Mari kita simak pengertian dari gaya bahasa sebagai berikut. Gaya bahasa adalah gaya atau cara seseorang dalam menggunakan bahasa dalam konteks atau tujuan tertentu. Nah, berarti majas adalah cakupan dalam gaya bahasa yang berupa kiasan atau perumpamaan yang tujuannya adalah estetika atau memperindah makna dan maksud dalam sebuah kalimat. Menurut KBBI, majas adalah cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakannya dengan sesuatu yang lain atau kiasan. Dalam hal ini, majas memiliki dua bentuk. Yang pertama lisan, majas tersebut diucapkan, dan yang kedua adalah tulisan, biasanya terdapat pada cerpen, puisi, atau sajak. Menurut Herman J. Waluyo, dalam bukunya Teori dan Apresiasi Puisi, ada 5 fungsi majas. Yang pertama, majas akan menghasilkan kesenangan yang imajinatif. Kedua, sebagai imaji tambahan yang membuat hal abstrak menjadi lebih konkret dan dapat dinikmati oleh pembaca. Yang ketiga, dapat menambah intensitas perasaan pengarang dalam menyampaikan makna dan sikap. Yang keempat, mengonsentrasikan makna yang akan disampaikan. Tujuan yang kelima adalah membuat sesuatu menjadi lebih singkat untuk disampaikan. Selain itu, majas dapat membuat karya sastra lebih hidup, pesan yang disampaikan juga lebih berbobot, dan diksinya lebih kaya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas 3 jenis majas, yakni majas perbandingan, majas pertentangan, dan majas pertautan. Bagian pertama, majas perbandingan. Yang pertama ada alegori. Alegori adalah majas yang menyatakan sesuatu dengan cara lain melalui kiasan atau penggambaran. Jadi misalnya kita akan mengatakan cinta itu rumit. Nah, tapi dengan majas alegori kita bisa membuatnya tidak langsung cinta itu rumit. Kita bisa melakukan kiasan atau penggambaran. Rumitnya gimana sih gitu kan? Misalnya seperti ini. Bagi manusia, cinta bukanlah dogma teori yang jelas terbaca dan bisa dihafal begitu saja, melainkan seperangkat pengetahuan yang didapat dari belajar dan eksperimen di lapangan. Nah, jadi tampak lebih indah ya kalimat dengan majas alegori daripada langsung kita mengucapkan cinta itu rumit. Yang kedua ada simile, yakni membandingkan sesuatu dengan sesuatu atau keadaan yang lain. Nah, majas ini ada tandanya ya. Majas simile ini biasanya ditandai dengan kata bagai, seperti, laksana, ibarat, layaknya. Nah, seperti itu. Contohnya ya, semangat belajarnya membara, bak kobaran api yang jauh dari reda. Atau wajahnya muram bagaikan bunga mawar yang tidak disiram seharian. Nah, kita bisa ambil contoh lagi di lagunya Nadine Amizah. Katanya hatiku telah lama terbelah, bagai cangkang kosong yang terpisah. Yang ketiga adalah metafora. Metafora adalah majas yang membandingkan suatu benda dengan benda yang lain dengan sifat yang sama atau hampir
sama. Nah, bedanya dengan simile, metafora ini tidak dihubungkan dengan kata bak, laksana, bage seperti ibarat atau layaknya. Contoh yang paling mainstream dari majas metafora adalah misalnya Raja Siang telah keluar dari peraduannya. Raja Siang ini diibaratkan matahari. Kenapa? Raja kan berarti penguasa ya kan? Penguasa siang. Nah, itu adalah matahari. Contoh lainnya adalah para tikus berdasi adalah sebenar-benarnya perusak negeri. Kamu punya contoh yang lain? Yang keempat ada majas hiperbola. Majas hiperbola adalah melukiskan peristiwa atau sesuatu dengan cara melebih-lebihkan. Contohnya ada di lirik lagu Hitam Putih dari 420. Belajar melepas dirinya, walau setengahku bersamanya. Ku yakin kita kan terbiasa, walau inti jiwa tak terima. Sedih ya. Yang kelima ada majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang mengungkapkan benda mati sebagai makhluk bernyawa. Jadi konsepnya adalah benda mati bisa melakukan kegiatan seperti yang dilakukan oleh manusia. Contohnya, alarm ponsel selalu menamparku berkali-kali setiap pagi. Nah, benda matinya adalah alarm ponsel. Melakukan kegiatan seperti manusianya adalah menampar berkali-kali, seperti itu. Contoh lainnya ada di lagu Payung Teduh, seperti ini. Tak terasa gelap pun jatuh di ujung malam menuju pagi yang dingin. Yang keenam ada majas eufemisme, yaitu mengganti satu pengertian dengan kata-kata lain yang hampir sama artinya dengan maksud memperhalus atau sopan santun. Contohnya, orang berbaju abu-abu itu sudah berubah akal. Nah, berubah akal ini dinilai lebih sopan ketimbang kata gila. Bagian kedua, majas pertentangan. Yang pertama ada majas paradoks. Majas paradoks adalah adanya kata dengan arti yang berlawanan dengan tujuan menegaskan makna. Contohnya, kehadiranmu membawaku pada sejuk di tengah cuaca panas hari ini. Ada kata sejuk, ada kata panas. Nah, tapi kalimat tadi menegaskan bahwa kehadirannya itu membuat sejuk yang sangat sejuk seperti itu. Contoh lain, kurasakan sepi di balik riuhnya musik pesta malam ini. Ada kata sepi, ada kata riuh. Tapi di situ menegaskan rasa sepi yang begitu sepi, ya, karena dia merasakan sepi di balik riuhnya musik, gitu. Yang kedua ada majas antitesis. Jika majas paradoks tadi bertujuan untuk menegaskan makna, kalau antitesis adalah majas dengan menempatkan dua kata berlawanan makna tepat bersebelahan. Contohnya, baik, buruk hati, siapa yang tahu? Nah, jadi kata baik dan buruk ditempatkan bersebelahan. Baik, buruk hati seseorang, siapa yang tahu? Contoh lain, jatuh bangun kehidupan ini terangkum dalam sebuah cerita. Jatuh bangun kehidupan. Seperti itu ya. Bagian ketiga, majas pertautan. Yang pertama ada majas metonimia. Majas metonimia adalah mengemukakan merek atau cap dagang yang diasosiasikan sebagai nama benda secara keseluruhan. Contohnya, aku beli Aqua dulu ya. Nah, padahal yang dibeli bukan Aqua tapi Nestle atau Prestin atau Evian atau Le Mineral. Ya. Jadi semua merek air mineral disebutnya Aqua. Nah, itu adalah implementasi dari majas metonimia. Gimana? Kalian sudah ada bayangan contoh majas metonimia lainnya?
Yang kedua ada synecdoche atau pars pro toto, yaitu majas yang menyebutkan bagian dari suatu hal yang menyatakan semua bagian tersebut. Jadi pars pro toto ini sebagian untuk semua. Misalnya, kemana sih Pak Januari? Kok belum kelihatan batang hidungnya? Nah, frasa batang hidungnya itu bukan batang hidung dari Pak Januari aja, maksudnya ya keseluruhan dari Pak Januari gitu. Jadi batang hidung itu maksudnya adalah seluruh tubuh dari Pak Januari. Nah, itu tadi adalah penjelasan terkait majas. Namun sebenarnya banyak ya majas yang belum dijelaskan dalam video ini. Kalau kamu tertarik dengan penjelasan terkait majas di sesi berikutnya, silahkan komen di bawah. Atau misal ada pertanyaan terkait majas juga bisa kamu tuliskan di komen bawah. Atau misalnya kamu mau request bikin materi ini dong, silahkan juga bisa komen di bawah. Jangan lupa juga untuk tonton video-video lain dalam channel ini karena semuanya menarik dan layak untuk ditonton. Sekian dari aku, sampai ketemu di sesi selanjutnya. Sampai jumpa.